selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat. Belum. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Mas Sudar, hadir dari Malang. Wah, keren. Hadir di Gama ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga segera turut bergabung bersama kita. Ya, saat ini sudah ada 20 orang yang hadir. Mudah-mudahan secara keseluruhan 35 CSO Mitra Impact Plus di pagi hari ini bisa ikut bergabung dalam kegiatan yang kita laksanakan, yaitu online presence for Indonesia. Pagi hari ini kita akan dipandu yang sudah tidak asing lagi. Kebetulan beliau juga sudah cukup lama berproses di ISTU yang nanti akan secara lebih detail dan dalam terkait dengan bagaimana dan sebagainya di lembaga. Terima kasih banyak kami aturkan ke teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita di pagi ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Teman-teman sekalian, untuk pagi hari ini sebelum kita masuk ke sesi yang akan dipaparkan oleh Mas Sugeng, nanti akan kami perkenalkan lebih jauh dan beliau bisa juga di dalam tentu saja nantinya dalam sesinya. Pagi ini kita akan mulai dengan Ya Mas, dengar Mas. Sorry. Sepertinya internet saya kurang stabil. Pagi ini sesi akan kita mulai dengan sambutan atau opening speech dari Saudara Suhendro Sugiarto atau EB gitu, untuk bisa menyapa teman-teman sekalian, menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini dan juga mungkin beberapa agenda ke depannya. Oke, untuk itu saya persilakan kepada EB. Halo B. Halo Mas Dar. Oke, silahkan untuk melanjutkan dan menyapa teman-teman sekalian yang sudah turut hadir di kegiatan kita pagi hari ini. Monggo B, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Kemarin kaget tuh yang register lebih dari 80 orang ya untuk acara ini. Gila, ini kita mau bikin workshop apa webinar? Tapi yang mudah-mudahan semuanya bisa hadir yang sudah terregistrasi ya. Alhamdulillah atensinya masih ada karena ngomong soal COVID beberapa minggu belakangan itu kan naik turun ya, nanti ada kasus, nanti kita cuek lepas masker segala macam, nggak cuci tangan lagi. Sebenarnya sih gue juga udah bosen pakai masker tuh sama cuci tangan. Tapi ya mau gimana, keadaan sekarang masih belum menentu. Jadi untuk itu diharapkan semua teman-teman masih bisa menjaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarganya juga sama rekan-rekannya supaya kita tetap bisa beraktivitas. Untuk acara hari ini sebenarnya ini masih rangkaian dari kegiatannya Impact Plus, di mana untuk per bulan Juli dan Agustus ini kita udah mulai dengan rancangan untuk pencapaian tujuan program yang berikutnya, yaitu untuk memampukan teman-teman agar lebih mempunyai posisi tawar dan eligibilitas di dalam mengakses dana social contracting atau dana swakelola yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai salah satu alasan kami menyelenggarakan acara ini adalah dengan tujuan untuk memperkuat visibilitas rekan-rekan sekalian atau OMS mitra dari Impact Plus
agar lebih kuat secara keberadaan, secara visibilitas, dan juga secara branding. Harapkan sih seperti itu. Ngomong-ngomong soal secara visibilitas dan branding, teman-teman juga per bulan Agustus ini saya juga mesti katakan bahwa rekan-rekan yang ada di jejaring Impact Plus atau mitra Impact Plus juga secara otomatis terhubung dengan jejaring Lokadaya. Nah, apa itu Lokadaya? Sedikit aja saya jelaskan, walaupun nggak perlu terlalu dalam karena nanti teman-teman secara periodik atau secara reguler akan diberikan update tentang apa itu Lokadaya. Nah, Lokadaya itu adalah sebuah inisiatif dari Yayasan Pena Bulu untuk membuka kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk saling berjejaring secara terbuka gitu. Jadi tujuan utamanya adalah memampukan para masyarakat sipil untuk menggalang, berbagi dan mengelola sumber daya domestik secara lebih efektif dan berkelanjutan. Program ini diinisiasi sejak tahun 2020 akhir kalau nggak salah, dan mulai bergerak semenjak medio awal Maret atau April gitu ya 2021. Jadi ini memang masih inisiatif baru, dan di dalamnya nanti teman-teman akan menemukan ya. Halo, suara kedengaran Be, kedengaran. Dengar, Be. Ya, kirain hilang. Di dalam Lokadaya itu nanti akan ada galang daya untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya organisasi. Terus juga ada Lingkar 9, inisiatif yang memberikan ruang bagi teman-teman atau rekan-rekan yang tergabung di dalam Lokadaya untuk saling membagikan ekspertis atau keahliannya. Ini semacam resource hub yang sifatnya jasa ya. Jadi teman-teman jika punya keahlian, skill, dan kemampuan untuk menjadi semacam konsultan organisasi atau fasilitator atau narasumber, itu nanti bisa masuk ke dalam Lingkar 9, dan ada juga Kinarya untuk anak muda. Jadi saya nggak akan terlalu masuk dalam ke penjelasan tentang Lokadaya karena nanti teman-teman akan dikontak oleh pengelola Lokadaya yang ada di Yayasan Pena Bulu atau di jejaring Lokadaya itu sendiri, saling berbagi informasi. Karena saya tahu beberapa mitra Impact Plus sudah tergabung di Lokadaya terlebih dahulu. Begitu informasi tentang Lokadaya. Nah, untuk hari ini kita usahakan untuk bisa efektif sampai jam 11 kurang lebih ya, Mas Darya. Ya, betul. Ya, dan perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian kalau kami di Sekretariat Impact Plus sudah mulai melakukan penjajakan untuk menelisik ketersediaan visibilitas dari organisasi kita semua yang ada di sini. Jadi kami melakukan visibility assessment secara internal sebenarnya, dan bahan yang digunakan adalah informasi dari profil yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian ketika kita berproses beberapa bulan terakhir. Jadi ada informasi tentang website dan beberapa informasi terkait dengan alat komunikasi elektronik lain. Nah, dari situ nanti akan dipaparkan hasil dari asesmennya oleh narasumber, dan harapannya nanti kita bisa sama-sama memahami apa arti dan peran penting dari visibilitas itu sendiri untuk ke organisasi, lalu bagaimana organisasi kita bisa lebih memantapkan posisi di dalam penanggulangan HIV/AIDS melalui ketersediaan dan kekuatan visibilitas organisasi yang harapannya juga bisa diberikan asistensinya oleh Impact Plus gitu. Jadi nanti akan ada kurang lebih 15 organisasi, sebenarnya bisa lebih bisa kurang tergantung dari atensi yang kita dapat setelah acara hari ini. 15
kurang lebih ada 15 organisasi yang bisa mendapatkan dukungan berupa pengembangan website untuk yang belum punya, improvisasi website bagi yang sudah punya tapi perlu diimprovisasi, atau improvement website dalam bentuk rekomendasi jika organisasi rekan-rekan sekalian sudah punya website dan perlu diperbaiki secara kinerja atau secara apapun, estetik, tampilan segala macam, termasuk informasi substansi yang ada di dalamnya. Jadi kami bisa memberikan beberapa rekomendasi jika teman-teman merasa improvement yang dilakukan itu tidak bisa dilakukan oleh kami di Impact Plus dan lebih memilih untuk karena sudah ada pengelolanya gitu, misalnya nggak usah deh, kami sudah ada nih yang ngelola, udah ada yang megang gitu, itu nggak apa-apa, nanti kami dari Impact Plus bisa berikan rekomendasi untuk perbaikannya aja. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan hari ini. Supaya nggak berlama-lama, udah 10 menit ngomong, saya serahkan kembali ke Mas Dar untuk melanjutkan acara. Monggo Mas Dar. Terima kasih teman-teman. Sebelum dilanjut, saya ingetin ada 3 hal terkait kesehatan yang sekarang juga lagi ngehits. Satu itu hepatitis yang agak-agak unik itu. Kedua itu ada yang zaman dulu disebutnya antraks, sekarang penyakit mulut dan kuku untuk hewan berkaki 4. Dan yang ketiga ya kita masih berhadapan sama katanya COVID varian baru. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap menjaga protokol kesehatan, dan kalau lihat itu HY masih jaga tuh, cuman agak turun dikit itunya maskernya. Ya terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas dan menjalankan workshop ini sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya pikir teman-teman sudah mendapatkan gambaran yang cukup clear terkait dengan beberapa informasi tadi yang disampaikan oleh EB, misalnya kaitannya Impact Plus dengan Lokadaya. Jadi Lokadaya tadi disampaikan juga merupakan rumah besarnya, sehingga teman-teman Impact Plus, mitranya Impact Plus juga otomatis nanti akan masuk dan bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Lokadaya juga. Begitu juga dengan hal-hal lain, termasuk sesi kita yang pagi hingga menjelang siang nanti akan dipaparkan oleh Dan Sugeng, bagaimana kemudian nanti pada akhirnya kita akan memilih 15 CSO yang kemudian akan mendapatkan manfaat langsung dari pendampingan kita untuk setidaknya 3 hal di kepentingan secara kelembagaan, mengelola website secara resmi dari lembaga masing-masing. Nah, lebih jauh nanti akan dipaparkan oleh Dan Sugeng tentu saja. Lalu kemudian nanti akan ada form juga yang diisi oleh teman-teman. Nanti di akhir sesi akan saya informasikan terkait dengan form dimaksud. Oke, untuk itu supaya tidak memperpanjang waktu lagi, kita akan langsung menyerahkan sesi ini kepada Dan Sugeng untuk memfasilitasi sesi yang hari ini akan beliau paparkan. Halo Dan, sudah ready? Halo. Ya, halo. Oke, mungkin beberapa teman masih baru, tapi mungkin juga ada beberapa yang sudah familiar. Mas Sugeng ini adalah ICT spesialis di Penabulu Foundation, atau beliau juga mengelola ICT for NGO. Nah, nanti apa itu akan disampaikan oleh beliau. Beliau juga teman lama, sudah lama juga berproses di isu ini dari tahun 98 dan mulai 2005 masuk ke sosial ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan mendapatkan gambaran yang jelas dari beliau. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Dan Sugeng untuk memulai sesinya, dan untuk teman-teman selamat berproses. Monggo Dan. Baik, terima kasih Mas Darwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Senang bisa berada di forum kali ini. Mungkin beberapa yang hadir di sini saya udah kenal, tapi beberapa saya kayaknya belum kenal nih. Ya, saya di Penabulu, Yayasan Penabulu dari tahun 2010 ya. Emang saya dari dulu emang saya suka untuk
mengulik tema ICT, dan beberapa teman-teman di isu HIV/AIDS juga saya sudah pernah interaksi dengan teman-teman jaringan GWLINA, dengan teman-teman di isu jaringan PKNI juga saya pernah involve. Nah, saya kali ini akan membawakan materi tentang online presence for NGO. Jadi ini sebagai pengantar awalnya, kita saat ini kan udah sama-sama kita sadari bahwa tuntutan dunia digital nggak bisa dihindari ya. Jadi kesiapan organisasi untuk bisa beradaptasi dalam situasi saat ini, terlebih di suasana pandemik yang pernah lewati di tahun sebelumnya, yang memaksa kita untuk berdigital ria gitu ya. Meeting harus online, segala macam harus online gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks organisasi, keberadaan organisasi di dunia digital ini jadi krusial menurut saya. Sehingga eksistensi lembaga tuh bisa eksis di dunia digital gitu. Nah, saya nggak berpanjang lebar, saya langsung memaparkan materi dulu. Oke, ya ini sebenarnya gambar yang pernah saya bikin 8 tahun yang lalu ya, dan mungkin masih relevan. Jadi kalau bicara di dunia internet ini kan kita ini bisa menjadi ilustrasi yang memudahkan kita memahami gitu ya, bahwa ada jalan raya, ada rumah, ada mall, ada Nah, contohlah misalkan website. Nah, website lembaga itu bisa dianalogikan seperti rumah gitu ya. Jadi rumah itu ada lahannya, ada bangunannya, ada isinya, dan ada alamatnya gitu ya. Kemudian seperti di dunia nyata itu ya ada malingnya juga, ada penjahatnya juga, ada satpamnya juga, ada pengunjungnya juga, ada pemilik rumahnya juga gitu. Nah, ini kalau jalan itu ibarat ilustrasi jalan itu adalah bandwidth ya. Jadi jaring koneksi internetnya gitu, yang bisa membuat kita mengakses web tertentu gitu. Nah, saya ingin membahas tentang rumahnya ini sendiri, karena rumah ini lebih ke, nanti saya akan bawa sebagai ilustrasi organisasi gitu. Jadi ada alamat domain, misalkan www.yim-intermedica.org, ya itu alamatnya. Kemudian ada lahannya, lahan itu adalah servernya gitu ya. Jadi misalnya lahannya itu berapa giga gitu. Oh, lahannya ada 1 giga misalnya, itu lahan servernya yang akan menjadi tempat untuk kita menempatkan websitenya. Kemudian ada juga bangunan websitenya itu sendiri. Nah, bangunan website itu sendiri, dan kemudian ada perabotannya juga pastikan di dalam rumah. Ya, perabotannya itu ya isi konten websitenya, Nah, di sini kan ada rumah yang diurus, ada yang ada yang sebelah kiri itu ada yang punyanya, ada satpamnya. Nah, ada yang sebelah kanan itu rumah yang nggak dikunjungi gitu, yang kayak rumah hantu gitu ya. Nah, rumah hantu ini kan kayak rumah kosong yang nggak diurus gitu. Mungkin barang-barangnya juga ada, tapi ya nggak ada orang yang ngurusin gitu. Nah, beberapa website organisasi kan saya perhatikan ada yang nasibnya kayak rumah hantu itu gitu. Ada yang nasibnya kayak rumah hantu, nggak keurus, nggak pernah ditengok, kuncinya juga hilang gitu ya. Nah, ada juga yang udah diurus. Dan ada juga organisasi yang punya rumah bagus tapi nggak punya kunci rumahnya gitu. Nah, ini ironis gitu. Dan ini banyak kejadian di organisasi masyarakat sipil yang websitenya punya, kuncinya kagak punya.
Jadi mau masuk ke dalam rumahnya, mau beresin kontennya nggak bisa gitu loh. Dia cuma bisa dari luar, dia lihat rumahnya sendiri itu dia cuma bisa lihat aja. Tapi untuk masuk ke dalam nggak bisa. Nah, kemudian ada ilustrasi tentang sosial media gitu ya. Sosial media ini ibarat kata mall lah gitu ya, tempat orang ngumpul, kongkow gitu ya. Nah, jadi kalau kita analoginya antara mall dan rumah sendiri, ini kan kita bisa paham bahwa ada beberapa fenomena gitu ya, ada fenomena orang lebih suka lebih suka naruh di mall kontennya daripada di rumah sendiri gitu. Di Facebooknya rajin posting segala macam, tapi nggak punya rumah sendiri gitu loh untuk menaruh kontennya. Sehingga kalau kita listik lagi lebih dalam lagi, sementara jadi yang mendapatkan benefit sebenarnya sih Facebooknya, bukan lembaganya, karena kontennya kita taruhnya di Facebook atau di Instagram gitu ya. Di rumah kita sendiri kita nggak taruh gitu loh. Nah, jadi kita harus cerdas untuk bisa menempatkan medsos dan website organisasi, bagaimana memposisikan masing-masing gitu. Kita jadi oke, saya lanjut dulu ke slide berikutnya. Ini saya ingin memberikan gambaran tentang kerangka kerja pemanfaatan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di bagian kiri ini kan bicara teknologi informasi untuk UMS gitu ya. Organisasi masyarakat sipil. Coba. Ada dua. Ini ada yang bocor ya mic-nya ya. Oke. Nah, di bagian kiri itu ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Jadi ada ketersediaan infrastrukturnya dan juga dukungan sumber dayanya. Ini saya ingin ngajak teman-teman untuk melihat dari helikopter view gitu ya. Helikopter view untuk melihat teknologi di organisasi. Nah, bicara kesediaan infrastruktur itu kan pasti kita akan tinjau komputer atau laptop yang kita punya, perangkat-perangkatnya gitu ya. Kemudian jaringan yang ada di kantor organisasi dan juga di koneksi internetnya. Kita harus melihat itu gitu. Kita harus pahami, kita harus tahu bahwa di lembaga kita ini kapasitas bandwidth-nya berapa sih gitu. Misalnya kapasitas bandwidth koneksinya sampai 100 Mbps misalnya, 100 Mbps. Tentu akan berbeda pemanfaatannya ketika dengan bandwidth cuma 1 mega misalnya. Jangan sampai kita pengen aktif di YouTube misalnya, tapi koneksinya lemot. Itu akan nggak efektif gitu, nggak produktif juga jadinya. Nah, selain itu bicara dukungan sumber daya itu kita juga harus tinjau SDM yang ada di organisasi, terus kebijakan dan sistem di organisasi yang mendukung pemanfaatan PIK, kemudian ketersediaan dana pendukung dan juga sistem dukungan eksternal. Sistem dukungan eksternal ini kita maknai jaringan yang kita punya ya gitu loh. Makanya saya mau nyambung sama yang disampaikan EB tadi, bicara Lokadaya itu satu jaringan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk penguatan kapasitas organisasi. Dan salah satu topik utamanya juga bicara tentang topik transformasi digital. Kayaknya nanti di Lokadaya itu juga kita akan gelar beberapa workshop atau training gitu ya, yang lebih teknis tentang IT gitu loh, tentang pemanfaatan teknologi di situ, yang akan di-provide oleh Sekretariat Jaringan Lokadaya. Itu bisa menjadi resource yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, dua aspek tadi bicara infrastruktur dan sumber daya itu akan mempengaruhi bagaimana pemanfaatannya atau utilisasinya. Baik misalkan dalam pemanfaatan media komunikasinya,
atau website organisasinya maupun aplikasi-aplikasi lain yang digunakan. Ini bicara konstruksi makronya ya. Oke. Nah ini ya bicara infrastruktur kan nggak cuma bicara gadget ya. Kita bicara ada jaringannya. Perangkat kerja itu bisa PC, laptop, printer. Bicara lokal server juga bisa di situ. Ada yang namanya sekarang istilahnya network area storage. Jadi tempat penyimpanan yang terkoneksi ke jaringan gitu ya. Ada juga PC server dan lain-lain. Lalu juga jaringan lokal, LAN yang pakai kabel atau wireless. Ada juga kita bicara jaringan internetnya, dedicated atau share bandwidth. Dan yang terakhir ada bicara cloud servernya. Kita organisasi apakah punya web hosting atau punya virtual private server atau VPS atau Google Cloud atau yang lain. Ini yang bisa menjadi tinjauan bagi lembaga untuk melihat potret infrastruktur organisasi. Kalau bicara utilisasi, saya yakin teman-teman udah banyak menggunakan tools-tools yang ada saat ini, entah itu Gmail, Zoom, entah itu apalagi ya, banyaklah tools-tools yang bisa dipakai. Ini cuma ini aja. Nah, ada lagi yang saya ingin informasikan tentang ini ya, Google Workspace for Non-Profit. Kita bisa manfaatkan ini untuk organisasi. Karena Google itu juga menyediakan layanan namanya Google Workspace for Non-Profit ini, di mana lembaga covernya ditutup ya, tolong ya. David, Bayu. Oke, saya lanjutin. Nggak bisa nih, tekan gitu. Halo? Mas Bayu, Mas David, bisa dibantu kalau ada yang bocor di mute? Ya, oke, Mas. Ya, oke. Ya, saya lanjutkan ke Google Workspace ya. Google ini menawarkan ke organisasi non-profit, di mana salah satu layanan yang menurut saya signifikan adalah email untuk lembaga. Nah, email ini kalau kita pakai Google yang gratisan kan kapasitasnya 15 GB ya per pengguna. Nah, di Google non-profit ini kita dapat per usernya itu 30 GB. Dan organisasi bisa meng-create email sampai 2000 email account. Ini cukup banyak ya. Dan ini bisa dengan nama domain lembaga gitu. Misalnya Yakeba, misalkan yakeba.org. Kita bisa punya email @yakeba.org dengan platformnya menggunakan Gmail. Kemudian ada Google Meet juga kita bisa dapat di situ dengan limit pesertanya 100 dan durasi rapatnya 24 jam sehari. Ini bisa dimanfaatkan untuk lembaga gitu ya. Nah, ini tawaran yang nanti bisa bisa didapatkan juga untuk teman-teman nanti di Sekretariat Impact Plus juga kita siap untuk memberikan dukungan pendampingan untuk pemanfaatan ini untuk teman-teman lembaga teman-teman. Oke. Nah, bicara langkah taktis transformasi digital di lembaga masyarakat sipil itu ini belief kita di Penabulu ya yang ingin kita sharing ke teman-teman gitu. Jadi ya kita harus visible dulu di dunia digital. Eksis lah dulu di dunia digital. Entah lewat websitenya, entah lewat medsosnya, gitu ya, entah di YouTube-nya dan yang lain sebagainya. Kemudian dari media yang kita miliki, yang sudah dimiliki tadi, kita bangun kredibilitasnya. Kredibilitas itu bicara kekuatan konten dan juga responsif kita dalam berkomunikasi gitu dengan pihak luar organisasi. Nah, profil yang komprehensif ini menjadi kata kunci.
Misalnya dengan website lembaga kita bisa menampilkan akuntabilitas lembaga. Misalnya lembaga menampilkan laporan keuangan, laporan audit tiap tahunnya misalkan. Itu menunjukkan akuntabilitas, dan itu di mata pihak eksternal, misalkan donor, itu sangat signifikan untuk menilai oh ya ini lembaga kredibel gitu, akuntabel gitu, bagus gitu. Itu bisa bisa mendukung citra lembaga di mata pihak luar lembaga, salah satunya. Atau juga misalnya tersedianya konten-konten berbahasa Inggris misalnya. Itu juga perlu kalau kita memang menyasar misalnya isu HIV/AIDS ini kan saya lihat udah ya ini isu global ya, isu global dan juga donornya juga dari mana-mana gitu. Sehingga ketika kita ingin berharap mendapatkan dukungan dari funding di luar Indonesia, maka ya minimal konten bahasa Inggris itu harus tersedia gitu. Sehingga pihak luar bisa memahami, oh ini lembaga ini sudah melakukan apa aja gitu. Itu jadi penting gitu untuk menjadi pertimbangan lembaga nanti. Nah dari situ, dari credibility, maka agile, kita harus agile, lincah itu bicara ini ya, di dunia digital ini kalau nggak lincah susah kita untuk bisa bisa tumbuh, apalagi untuk bisa survive, apalagi tumbuh gitu. Agile ini dalam konteks yang saya maksudkan adalah berjejaring. Jadi misalnya ada problem misalnya terkait websitenya, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman punya teman-teman di jaring di ICT for NGO misalnya di Penabulu. Itu bisa dihubungi dan bisa ditanya-tanya kalau ada masalah apa misalnya. Kemudian ada problem tentang isu legal misalnya. Teman-teman bisa connect ke teman-teman yang lain yang punya kapasitas kompetensi di isu legal. Dukungan swakelola, bisa connect ke siapa atau yang lain. Itu dengan situasi sekarang dunia digital itu sangat memungkinkan. Tapi memang konsekuensinya kita harus lincah dalam membangun jejaring, memaintain jejaring gitu ya. Dan juga kecepatan dalam merespon sesuatu gitu. Itu yang kita gambarkan dalam langkah taktis dalam transformasi digital di lembaga masyarakat sipil. Nah, awal yang utamanya adalah visibility ada dulu gitu loh. Kalau misalkan sekarang ada lembaga misalnya di Google dicari misalkan Yayasan Kebaya gitu ya, ketemunya medsosnya gitu ya, berarti orang akan menilai oke, dia aktif di medsos, tapi secara kelembagaan informasinya nggak tersedia gitu. Struktur organisasinya seperti apa, program kerjanya apa, itu nggak bisa diakses oleh pengakses di internet. Nah ini yang kita akan titik beratkan di visibility-nya. Sehingga bicara untuk online presence ini enabling faktornya ya, yang bagian bawah, faktor pemungkinnya gitu. Itu ya data, informasi dan pengetahuan yang ada di organisasi. Itu aset harus dipandang sebagai aset mulai saat ini. Aset digital aset digital lembaga. Kemudian ketersediaan infrastrukturnya dan perangkat pendukungnya. Nah, dari data dan informasi tadi itu bisa ditinjau mana yang akan kita tampilkan ke website yang cukup strategis gitu dan safety juga gitu ya. Kita harus juga bisa memilah mana yang harus ditampilkan dan mana yang tidak harus ditampilkan, yang tidak perlu ditampilkan di website gitu. Terutama teman-teman yang di isu HIV/AIDS yang bersentuhan dengan komunitas populasi berisiko kunci ya, itu juga harus hati-hati gitu. Tidak serta-merta kita transparan semuanya, harus selektif dalam memilah mana yang ditampilkan di website, mana yang tidak ditampilkan. Nah, dari ketika faktor
enabling factor itu tersedia, maka itu kita bisa kemudian ke step berikutnya, kita bisa mengembangkan website organisasi, bisa memaksimalkan pemanfaatan medsosnya, dan juga kita bisa memanfaatkan email. Dan banyak hal ini saya hanya menampilkan beberapa hal saja yang menjadi fokus di awal terkait websitenya, email, medsos, dan Google Analytics. Nah, kenapa sih website dan email? Ya, menurut kami ya di Penabulu ya, website dan email organisasi itulah identitas digital lembaga gitu loh. Identitas digitalnya. Ketika lembaga itu udah punya identitas, itu akan lebih berpotensi untuk bisa bekerja sama dengan pihak-pihak di luar lembaga gitu. Ini pengalaman kami sih. Jadi ketika misalnya dulu apply proposal gitu ya, nama emailnya masih @gmail.com, itu kayak diragukan nama donor gitu loh. Ini lembaga apa individual gitu. Itu menjadi sorotan beberapa donor gitu ya. Tapi kalau kita bisa present bahwa kita punya lembaga kita punya website www.or.id atau .org, email juga kita punya email resmi lembaga @nama lembaga.org atau .org, itu menunjukkan bahwa kita punya identitas digital yang lebih kredibel gitu di mata pihak di luar lembaga. Nah, saya ingin sharing hasil visibility assessment terhadap mitra Impact Plus. Nah, dari mitra yang ada dari 33 organisasi mitra Impact Plus, itu 17 lembaga atau sekitar 52% itu belum punya website, dan 48% itu punya website. Nah, dari 16 lembaga yang sudah punya website, itu mayoritas sekitar 81% itu platformnya WordPress, dan sisanya itu macam-macam, ada Lightspeed, ada Wix, itu di luar WordPress ya. Nah, kemudian yang dari sisi yang sudah punya website, yang sudah bilingual kontennya, itu baru 6%, baru 1 lembaga. Sementara yang lainnya belum ada bilingualnya. Nah, yang lainnya adalah bicara status keamanan. Status keamanan website ini yang resikonya rendah 6%. Ada 94% resikonya medium. Jadi kalau bicara security ini ada level ada level low, medium, atau high, dan critical. Nah, ini medium, rata-rata sih medium ya, hampir semuanya medium security risk-nya medium levelnya. Ini masih agak oke lah gitu loh, nggak terlalu berbahaya gitu ya. Walaupun kalau bisa ditingkatkan ke level low itu lebih bagus. Nah, ini adalah kita hasil dari kita mengecek kecepatan aksesnya. Kita menggunakan Google PageSpeed. Kita bisa lihat di sini yang sudah punya website dan skornya gitu. Jadi semakin ke kanan itu semakin cepat. Dan di sini kita bisa lihat Orbit yang paling bagus speednya. Ada juga Yakeba gitu ya. Tapi ada teman-teman mungkin kayak Speckham 45 skornya, Intermedica 47 skornya, Waria Sehat 52. Ini yang perlu ditinjau ulang apakah memang konten-konten yang ditampilkan di halaman depan ini terlalu banyak atau belum dioptimize atau belum dimaksimalkan ininya ya, kompresinya. Misalnya gambarnya masih ukuran gede gitu, mega, belum di convert, belum dioptimize ke file yang lebih kecil. Nah, ini hasil dari assessment terhadap kecepatan loadingnya di halaman website rekan-rekan. Nah, hasil lainnya adalah terkait media sosial. Jadi memang yang paling banyak digunakan oleh rekan-rekan mitra Impact Plus adalah Instagram.
30 organisasi menggunakan Instagram, Facebook 24 lembaga, kemudian diikuti oleh YouTube dan Twitter. Jadi secara kasar kita bisa lihat bahwa Instagram dan Facebook yang banyak digunakan oleh rekan-rekan. Ya satu grup ya, ini Meta ya. Jadi pengguna Meta ini teman-teman semua. Facebook, Instagram kan satu keluarga itu. Nah berikutnya yang sudah menggunakan platform email Google itu baru satu lembaga, 6% ya. Yang lainnya belum. Kemudian yang sudah memanfaatkan Google Analytics itu baru 15%. 85% belum memanfaatkan Google Analytics. Nah, kenapa sih Google Analytics ditinjau? Nah, Google Analytics ini sebuah tools yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis performance website kita, siapa yang mengunjungi website kita, dari mana saja pengunjungnya. Nanti saya akan kasih ilustrasinya, toolsnya seperti apa. Lalu konten mana saja yang diakses. Itu tools itu penting sekali sebenarnya untuk menganalisis dan bisa disinkronkan dengan program kerja lembaga gitu. Misalnya kita mau bikin program berbasis site local base misalnya, berbasis lokal. Ternyata misalkan pengunjung websitenya Yakiba misalnya kebanyakan dari Jawa Tengah atau dari Semarang gitu misalnya. Nah, itu kan bisa menjadi dasar atau ide gitu. Wah, kita bisa bikin program apa ya di Semarang misalnya. Dari profil di Google Analytics itu bisa menginspirasi kita banyak hal sebenarnya. Ini dulu waktu saya bersama teman-teman GWL INA waktu membuat program Gue Berani ya. Itu kan kita analisis juga gitu di situ. Kota mana yang paling banyak mengakses websitenya. Nah, disitulah kita akan membuat lokal campaign gitu, kampanye lokal di kota-kota yang banyak mengakses website kita. Ini terkait dengan ini ya, platform email dan Google Analytics. Nah, saya lanjutkan. Cara pandang memang ini mindset yang keliru selama ini terkait website gitu ya. Ada yang masih memandang website ini kayak brosur gitu ya. Nggak melihatnya sebagai sebuah tools yang strategis. Kemudian di website dianggap nggak mempengaruhi citra organisasi. Ini mindset yang salah gitu ya. Karena kayak waktu presiden kita websitenya kena hack gitu ya. Kena hack. Ya itu citra negara itu di situ dipertaruhkan itu. Citra negara kita jadi jelek gara-gara website presidennya dihack. Jadi otomatis website itu mempengaruhi citra organisasi, mempengaruhi. Kemudian website nggak perlu dikelola. Ya ini lanjutan, ini dampak dari mindset bahwa website itu brosur gitu. Ya brosur sih emang kalau brosur doang ya nggak perlu dikelola gitu. Cetak, beres, selesai. Tapi kalau website itu ya nggak bisa kayak gitu melihatnya. Kalau rekan-rekan ingat di slide awal saya tadi itu ya, itu ibarat rumah gitu. Ya rumah harus diurus, rumah harus dikelola dengan baik, konten-kontennya dikelola gitu ya. Yang keempat, cukuplah punya Facebook atau Twitter, website-nya nggak usah lah gitu. Ada mindset seperti itu. Ya mungkin pertimbangan ini saya juga mohon maaf kalau saya men-state-nya ini cara pandang yang salah gitu ya. Tapi memang dalam yang saya temui di lapangan juga memang ini problemnya bukannya nggak mau punya website, tapi memang keterbatasan SDM di organisasinya yang tidak memungkinkan lembaga punya website. Ya mudah-mudahan dengan adanya program Impact Plus ini dan ada jaringan Lokadaya itu yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin gitu. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Dan yang terakhir, website nggak nguntungin lembaga kok. Nah di sini ya saya ingin sharing lah perjalanan Penabulu secara singkat gitu ya. Jadi Penabulu ketika
memaksimalkan websitenya gitu ya. Maksimalkan websitenya, kita seriusin websitenya, kita sediakan bilingualnya, kita sediakan juga informasi-informasi seperti laporan audit, laporan tahunan, struktur organisasi, siapa aja orang di dalamnya. Itu ternyata dampaknya luar biasa. Itu mendatangkan kepercayaan banyak pihak gitu. Sehingga Penabulu ada di masa tiba-tiba mendapatkan banyak opportunity, banyak tawaran dari donor. Dan kita believe itu salah satu faktornya adalah website kita gitu. Website kita yang kita kelola itu ternyata mendatangkan pintu rezeki dari mana-mana gitu. Ya, ini cara pandang yang terkait website. Nah, bicara kunci awal keberhasilan website, yang pertama itu pimpinan harus terlibat dalam perencanaan. Dalam proses siklusnya ya, perencanaan, pembangunan, pemantapan, pengembangan terlibat. Bukan dalam konteks pimpinan memahami teknisnya, bukan, tapi memahami konteks strateginya gitu loh, strategisnya. Mulai memandang website ini adalah alat strategis, bukan sekedar brosur. Karena akan berbeda sekali ketika pimpinan itu memandang ini sebagai alat yang strategis. Maka kalimat demi kalimat yang harus muncul di website itu pimpinan akan aware di situ, nggak sembarangan. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan website itu mengikuti metodologi standar. Nanti akan saya jelaskan tentang metodologinya dan disesuaikan dengan ketersediaan konten. Yang ketiga, konten is the king. Benar, konten itulah rajanya kalau di website. Ketika kontennya itu bagus, berkualitas, ya itu akan menarik perhatian banyak pihak untuk mengakses website kita. Di situ terbangunlah kepercayaan, citra branding lembaga menguat, dan selebihnya dampaknya tinggal kita panen saja setelahnya. Oke, ini penerjemahan yang tadi bicara tentang siklusnya gitu loh. Website itu ada siklusnya, ada perencanaan, pembangunan, pemantapan, dan pengembangan, improving. Nah, saya bicara tentang Google Analytics, itu di fase improving. Misalnya ada lembaga yang sudah punya website selama 2 tahun gitu ya. Apakah selama 2 tahun itu sudah pernah dianalisis performance website-nya gitu? Apakah sudah pernah dianalisis konten-konten yang paling banyak diakses mana aja, pengaksesnya dari mana aja? Itulah yang menjadi bahan untuk pengembangan selanjutnya. Untuk pengembangan, kayak kita punya toko sih, misalnya. Kita punya toko, yang paling banyak laku yang mana kan? Yang nggak laku yang mana gitu? Apa kita terusan yang nggak laku kita jual kan? Yang enggak gitu ya? Pasti kita akan memprioritaskan barang-barang yang laku yang kita prioritaskan dijual. Oke, ini siklus websitenya. Kemudian juga ya tadi ini sambungan dari gambar di awal tentang kerangka utilisasi. Saya mensoroti betul tentang leadership di sini, karena memang dari pembelajaran yang saya temui dalam interaksi dengan teman-teman di lapangan gitu. Ini memang kuncinya di pimpinan, di leadernya gitu ya. Ketika leadernya punya perspektif, punya visi, punya knowledge gitu lah tentang dunia digital, maka itu akan berpengaruh untuk mendorong organ-organ di organisasi ke arah sana juga gitu. Dukungan sumber daya, dukungan komitmen segala macam. Pasti akan berimbas ke policy-nya, ke strukturnya, program kerjanya, dan sumber dayanya. Oke. Supaya nggak terlalu berat materinya, saya skip aja. Ini sorry, ada problem di laptop saya kayaknya ini.
Ini kayaknya laptopnya ngasih warning ke saya, materinya terlalu berat kayaknya nih. Saya mohon izin dulu Mas Darwanto untuk ini dulu laptop saya Ya, gimana Dan? ya kita ada problem teknis sebentar. Baik. Oke teman-teman sekalian, sambil nunggu dan Sugeng, nanti teman-teman silahkan soalnya ini kaitannya dengan materi, nanti kami akan coba jembatani untuk mungkin mendapatkan jawaban yang sesuai. Dan memang kepentingan kita kali ini menghadirkan selain harapannya nanti orang yang didedikasikan untuk jadi semacam IT spesialisnya di lembaga teman-teman masing-masing adalah komitmennya manajemen. Itu kemudian kenapa kita berharap pada sesi kita kali ini manajemen dalam hal ini struktural yang ada di lembaga itu bisa juga turut hadir agar kita nanti bisa minta komitmen bersama kira-kira lembaga mana saja yang kemudian akan mengalokasikan waktu, kemudian mendedikasikan orangnya untuk pengelolaan website lembaga secara resmi ke depannya gitu. Karena itu juga menjadi penilaian kami dalam memilih 15 lembaga nanti yang akan mendapatkan dukungan penguatan di websitenya. Iya. Udah oke Dan? Udah siap? Saya lanjut ya. Silakan. Oke, saya lanjut. Saya ingin men-share beberapa tadi yang saya sampaikan. Mungkin kalau belum ada yang belum pernah melihat yang apa sih Google Analytics itu gitu ya. Ini contohnya Google Analytics. Ini contoh ini statistiknya gue bisa. Saya jadikan contoh aja. Nah, ini kita bisa ngelihat misalkan di sini konten yang paling banyak diakses. Oh, ini tentang mengenal ARV. Wajib tahu fungsi pemeriksaan darah lengkap dan seterusnya. Ini yang banyak diakses. Artinya ini yang paling banyak diminati gitu ya, yang dibutuhkan oleh pengakses. Bisa kita lihat seperti itu. Dan kita bisa melihatnya dalam periode tertentu. Misalnya ini periode 28 Juli sampai 3 Agustus ini berarti mingguan nih. Kita bisa lihat misalkan range-nya dalam 1 bulan terakhir. Mas Sugeng, setahu saya kalau lihat view ini ada yang bisa pengunjung sekali kunjung sama yang berulang kan ya? Setahu saya kalau di website itu ada gitu ya analisanya. Betul, bisa. Yang data, Oke. Yang bounce sama enggak, ya bisa. Oh, benar. Oke, saya terusin ya. Ini ilustrasi awal aja bahwa di Google Analytics kita bisa melihat konten yang paling banyak diakses. Kemudian juga dari sisi audiensnya itu demografiknya seperti apa, misalkan usia, kita bisa lihat usia gitu. Oh ternyata yang paling banyak mengakses nih umur 18-24 gitu, milenial berarti kan. Nah ini bisa menjadi pertimbangan. Kemudian dari sisi geografik lokasi, dari negara mana yang mengaksesnya. Indonesia, kita bisa zoom lagi, diklik lagi per kotanya, Jakarta, Surabaya, Semarang, segala macam. Dan banyak lagi data yang bisa kita manfaatkan di sini, termasuk yang real time-nya ya. Real time itu berarti yang pengakses saat ini gitu, yang detik ini nih. Nah sekarang nih nggak ada yang akses, nggak ada. Kemudian ya ini salah satu ini overview aja singkat saya tentang Google Analytics. Nah, oke, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sudah punya website untuk menganalisis. Cuman memang ketika sudah punya data itu baru kita bisa akses setelah kita register ya. Nggak bisa kita melihat yang sudah karena itu belum terrecord di Google-nya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman itu aja ya, disiapkan aja dulu, nanti ada sesi khususnya.
Nah, tadi kita sampai ke kerangka strategi website. Nah, ini bicara metodologi perencanaannya, ini mungkin buat teman-teman yang belum punya website, ini buat gambaran awal saja. Jadi yang pasti kita berangkat dari tujuan strategisnya apa, kemudian target pengunjungnya siapa, kemudian baru kita ke tahap berikutnya arsitektur informasi. Nah, kalau misalkan lembaga kita ini targetnya misalnya untuk menggalang dukungan dari donor misalnya gitu ya, salah satu tujuan strategisnya, maka ya kita harus berpikir apa yang dibutuhkan donor gitu untuk bisa berpotensi bekerja sama dengan lembaga kita gitu. Misalnya kita harus bisa mengandai-andai atau membayangkan apa kebutuhan donor. Pasti donor akan mengecek aspek legal kita gitu ya. Apakah lembaga ini sudah punya legalitas gitu ya, atau apakah lembaga ini sudah akuntabel, laporan auditnya ada, atau kemudian gimana sih struktur organisasinya, portfolionya apa aja sih. Nah, itu kan donor pasti akan ke situ. Berapa dana yang dikelola misalnya gitu, biasanya ya. Nah, saya stop dulu sharingnya, saya share yang lain. Ini contoh aja buat gambaran teman-teman. Ya, ini di website kita di Penabulu ya. Penabulu menampilkan semua laporan audit. Audit kita taruh di sini semua dari tahun ke tahun. Kemudian ada juga audit proyek juga kita taruh di sini. Ada audit kelembagaan dan ada audit proyek ya. Dan kemudian grafik keuangan kita juga kita taruh di sini. Jadi kita berapa dana yang dikelola oleh Penabulu itu kita sajikan dari tahun ke tahun. Mulai kita mengelola dana 52 juta sampai sekian miliar itu ya, kita tampilin grafiknya. Sampai kemudian juga bicara revenue dan expense-nya sampai jumlah programnya gitu. Jumlah programnya kita tampilkan juga dari tahun ke tahun. Ini di mata donor sangat signifikan, rekan-rekan sekalian. Karena disinilah kredibilitas lembaga akan bisa dilihat oleh mereka. Oh, Penabulu ternyata udah mengelola dana sekian banyak gitu. Itu akan menjadi pertimbangan mereka dalam menawarkan kerjasama gitu. Ini buat gambaran aja. Oke. Saya balik lagi ke situ, ke slide tadi. Nah, itu yang jadi kaitan antara target pengunjung dan arsitektur informasi atau konten yang harus disediakan oleh lembaga, itu di situ saya ingin berikan ilustrasinya. Baru berikutnya kita ke pesan kunci dan juga visualisasi kuncinya. Ini terkait dengan desain gitu ya, desain. Misalnya logonya kita nih warnanya merah dan putih misalnya, maka ya nuansa websitenya juga harus nuansa warna logo itu harus laras. Lalu dari situ kita kumpulin atau kita bikin konten untuk website kita. Setelah konten itu siap, maka berikutnya kita bicara ke teknis websitenya. Nama domainnya apa? Misalkan Yayasan Embun Pelangi misalnya. Alamatnya mau apa nih? Alamatnya embunpelangi.or.id atau embunpelangi.id atau embun.id. Nah, itu kan pilihan-pilihan yang bisa yang tersedia. Kemudian hosting, ada CMS-nya apa, platformnya. Saya senang teman-teman di Impact Plus, kita Impact Plus banyak yang sudah menggunakan WordPress. Karena WordPress lebih mudah secara teknisnya dan ketika ada problem juga bisa lebih mudah diatasinya. Saya juga merekomendasikan artinya bagi yang belum punya nanti pakai WordPress aja. Kemudian ada analitiknya seperti apa dan security-nya. Barulah kita ke pembangunan websitenya. Ya, ini nanti proses ini yang akan dilakukan dalam proses dalam
kegiatan layanan pendampingan pembuatan website yang akan disediakan oleh Impact Plus ke lembaga yang belum punya website. Ini prosesnya akan dilalui. Ini ilustrasi aja. Misalkan tujuan strategis ini apa, target pengunjungnya apa, segmentasi pengunjungnya. Jadi kebayangkan kalau misalkan tujuan strategisnya untuk dapat dana dari donor, maka target pengunjungnya donor yang mana? Donor Amerika, Australia atau yang lain? Apa donor Arab misalnya? Ya kalau misalkan pengen dapat donor dari Arab, ya website kita harus siap dengan versi bahasa Arab gitu ya, supaya orang-orang Arab bisa ngerti, oh ini gitu. Kemudian yang ini untuk gambaran aja dalam perumusan strateginya, konsep rencanaannya. Jadi dasar pemikirannya itu apa sih yang ingin kita tampilkan ke mereka, target yang kita sasar. Habis itu apa yang kira-kira dibutuhkan oleh sasaran kita itu terhadap kita. Jadi dua perspektif ini yang harus kita jahit dalam menentukan konten apa yang akan kita tampilkan di website. Ini contoh aja yang tadi test kit. Nah, kemudian bicara arsitektur informasi ya ini kita bicara menunya apa saja misalnya, terus yang unggulannya apa saja. Kayak misalkan di mana saya lihat tuh di Yakeba ya, Yakeba pernah mendapatkan award gitu ya. Nah itu kan unggulan gitu yang harus ditonjolkan. Itu salah satu contoh konten unggulan yang bisa ditampilkan di website kita. Hal-hal yang prestisius misalnya apa gitu. Ini bicara beranda dan di sini kamar-kamarnya. Beranda itu di home ya, di front page-nya. Apa yang kita mau tampilin di front page, karena di front page itu kita harus bisa memilah ya, nggak semua-muanya di front page, karena kalau kita banyak konten di front page juga dampaknya lemot gitu loh, lambat websitenya diakses. Kalau sudah lambat, orang pasti akan males. Kalau udah nunggu lama pasti ditutup itu browsernya, nggak akan mau nunggu pengunjung itu kalau nggak penting-penting banget. Nah ini kemudian connect ke berikutnya adalah bicara tata letak di halaman utama misalnya. Kita mau nampilin apa tadi yang saya sampaikan di halaman depan. Ya ini mah contoh aja, ini contoh kita memilah mana yang harus ditampilkan di depan itu ya. Yang penting, yang unggulan, yang dinamis misalnya. Ini contoh aja. Ini contoh dari website RBH di Makassar. Nah, bicara perumusan key message atau pesan kunci dan dan visualisasi kunci, ini bicara tagline organisasi apa sih misalnya. Ini kaitannya dengan logo, kalau visualnya nuansa warna atau foto-foto yang mewakili pesan kunci. Kalau kemudian garis desainnya tegas apa lentur, itu yang menjadi konsideran dalam perumusan konsep visualnya. Nah, kemudian bicara di pengumpulan konten ya kita listing konten apa saja sih yang belum ada dan harus ada, konten apa saja yang sudah ada dan harus dikumpulin, konten apa saja yang harus dikoreksi atau ditulis ulang, dan konten visual apa yang dimiliki lembaga. Misalnya kita lembaga punya logo, video, poster, profile, icon, dan sebagainya. Ini contohnya. Nah, konten ini juga ada yang sifatnya statik dan dinamis ya, rekan-rekan sekalian. Kita bicara profil lembaga itu bisa kita bilang statik, konten statik jaranglah diupdate. Nah, mungkin kan struktur organisasi berubah tiap minggu gitu kan. Tapi ada juga yang sifatnya dinamis seperti misalnya berita kegiatan atau siaran pers. Itu dinamis yang bisa entah mingguan atau bulanan gitu ya. Event misalnya itu dinamis kan event.
Nah itu cuman mungkin untuk lembaga-lembaga yang bersentuhan dengan kawan-kawan di populasi kunci ya, mungkin untuk event harus hati-hati ya. Misalkan menempatkan venue-nya nggak usah ditampilin, cukup kita akan mengadakan apa, tanggal berapa misalnya, atau nggak usah sama sekali. Itu akan tergantung situasional di lembaga masing-masing. Cuman kita harus aware aja, kita harus memilah mana yang harus ditampilkan dan yang tidak harus ditampilkan. Nah, berikutnya ini bicara spesifikasi teknis. Misalkan nama, tadi yang saya bilang, Embun Pelangi belum punya website, mau apa nama domainnya misalnya. Nah, kalau bicara hosting, kayaknya nanti juga di Impact Plus akan memberikan dukungan pendanaan ya untuk domain hosting kalau nggak salah. Untuk pembiayaan domain hosting lembaga selama setahun. Hostingnya, bicara berapa kapasitasnya, lokasi servernya di mana, kemudian platform CMS-nya WordPress atau yang lain, security-nya seperti apa, analitiknya apa, email platformnya menggunakan apa, dan seterusnya. Nah, bicara untuk yang sudah punya website ya ini bisa menjadi pengetahuan aja bahwa dari pengalaman saya selama ini saya melihat beberapa kesalahan dalam pengelolaan website itu. Yang pertama tadi ya, pimpinan, staf yang lain tidak terlibat dalam proses perancangan sampai ke pengelolaan. Jadi mindsetnya tuh kalau udah punya satu orang yang ngurusin website ya udah urusan si A aja gitu, yang lainnya nggak peduli gitu. Itu keliru gitu menurut saya, karena yang megang teknis itu cuma sebatas ngurusin teknis aja, tapi konten website itu kan berasal dari semua elemen di organisasi gitu. Misalnya bicara laporan audit itu kan dari orang keuangan, misalkan jumlah program tiap tahun itu kan harus dari orang program, liputan kegiatan di komunitas itu harusnya dari orang Pemdev misalnya, itu kan lintas unit gitu loh di organisasi. Kalau di organisasi nggak aware ya maka ya nggak akan ada konten dari tiap-tiap elemen di organisasi. Yang kedua, nah ini tentang kunci utama website yang nggak dipegang lembaga. Ini masalah banyak lembaga ini. Jadi tadi yang saya bilang, rumahnya punya, kuncinya nggak punya, cuma bisa lihat dari luar. Nah, kunci utama website itu ada 3 ya. Ada terkait domain, hosting, dan akses ke website-nya, akses administratornya. Tapi kalau disarikan lagi, ini sebenarnya domain hosting itu biasanya satu paket yang namanya client area. Nah, itu kunci utamanya, di mana tagihan dari penyedia hosting itu akan dikirimkan ke situ gitu loh, yang punya aksesnya. Yang banyak lembaga yang menyerahkan itu ke pihak ketiga, entah itu individual atau perusahaan. Dan sebenarnya itu nggak boleh terjadi sebenarnya. Harusnya malah ini pimpinan yang pegang, atau orang kepercayaan pimpinan yang pegang. Karena kalau kuncinya hilang, websitenya hilang, bisa hilang. Dan udah banyak kejadian. Saya menangani kasus pembajakan domain ini udah beberapa lembaga ya. Jadi ya sayang sekali, kita sudah nyusun konten, udah capek-capek ngolah konten, nulis konten, hilang semuanya. Sayang banget gitu loh. Karena itu kuncinya dipegang orang lain dan orang lain udah hilang, nggak tahu, nggak bisa dikontak. Sayang banget. Kemudian yang ketiga, itu nggak diupdate informasinya. Websitenya jarang ditengok. Ya nggak, kurang pedulilah dengan websitenya. Dan yang terakhir yaitu website nggak dianalisis, nggak diperhatikan sisi keamanan dan performance-nya. Mungkin ini bisa menjadi catatan bagi rekan-rekan yang sudah punya website ya. Coba tengok lagi kuncinya di mana, nanti supaya memastikan aman kuncinya. Nah ini beberapa slide terakhir, saya ini bicara untuk yang sudah punya website ya. Bicara pengelolaan website itu ya ini ada aspek teknis yang harus dikelola, baik dari sisi servernya maupun dari sisi platform websitenya. WordPress itu open source, WordPress. Dan WordPress itu ada update berkala. Nah,
Nanti ini bisa juga diakses layanan misalkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola website lembaga, ini bisa juga nanti kita diajukan ke teman-teman ke Impact Plus ya, ke kita di Impact Plus. Misalkan ada teman-teman yang udah punya website, ada pengelolanya tapi belum paham bagaimana ngamaninya, bagaimana mengelola WordPress-nya gitu ya. Dan yang terakhir ya itu bicara tentang bagaimana menganalisis performance-nya, traffic-nya. Ini bagi yang sudah punya website. Nah, ini slide terakhir saya bicara keamanan, karena memang keamanan itu menjadi faktor yang harus kita perhatikan sekali ya, terutama di isu yang kaitannya dengan teman-teman di LGBT ya. Karena ini sensitif konten itu juga harus kita aware gitu loh. Kita harus bisa memilah, harus mengamankan betul media komunikasi yang kita punya. Ada aspek dari sisi websitenya, dari pengamanan platformnya, WordPress-nya, ada dari non-websitenya seperti bagaimana mengamankan gadgetnya, mengamankan jaringannya, mengamankan emailnya, dan juga yang terkait non-teknis, ini bicara aturan hak aksesnya, pemegang aksesnya siapa. Dan bagaimana, dan teman-teman harus mulai aware bahwa password jangan pakai yang gampang, harus kombinasi huruf kecil, huruf besar, karakter, dan itu harus pakai kombinasi itu. Jangan menyepelekan password, karena kalau password kita gampang, itu gampang di sniff, gampang sekali untuk dijebol. Oke, demikian paparan dari saya. Nanti bisa dilanjut ke sesi berikutnya, Mas Darwanto. Semoga paparan saya bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan untuk bersemangat menghadapi dunia digital. Demikian dari saya untuk saat ini, Mas Darwanto, saya kembalikan. Thanks, Mas Sugeng. Oke, terima kasih dan Sugeng. Saya pikir ini bisa memberikan gambaran yang lebih clear ya teman-teman kalian terkait dengan bagaimana pengelolaan maintenance atau bahkan mungkin dari aspek penyiapan website lembaga teman-teman sekalian ke depannya gitu. Tadi sebagaimana yang disampaikan dari Sugeng, insya Allah kami juga akan backup untuk hostingnya bagi teman-teman CSO atau MS Mitra yang terpilih gitu. Oke, untuk menjembatani diskusi dan tanya jawab karena nanti juga akan dianalisa lalu kemudian kita bungkus dengan RTL nantinya, baru di akhir nanti saya akan sampaikan beberapa kaitan dengan form yang teman-teman bisa ajukan untuk mengajukan website ya. Untuk proses diskusi dan tanya jawabnya kita akan dibantu pandu oleh Bayu gitu. Untuk itu Bayu silakan untuk backup dan Sugeng untuk mungkin mendiskusikan beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari chat room dulu, lalu kemudian nanti bisa yang raise hand kalau masih ada waktu. Monggo baik. Ya, oke, Mas Dar. Terima kasih waktunya. Salam kenal teman-teman. Saya Bayu dari ICT4 NGO. Di sini akan bantu merangkum pertanyaan teman-teman yang sudah ada di chat room tadi. Saya coba buka dulu catatannya. Yang pertama ada pertanyaan dari Mas Dadang Yakeba, ingin menanyakan bagaimana efektivitas kampanye donasi dari NGO menggunakan search engine marketing. Nah, mungkin bisa langsung Mas Sugeng respon satu persatu pertanyaannya. Ya deh, satu-satu aja ya. 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 Donasi dengan search engine marketing. Ya. Kampanye donasi ya. Kampanye donasi dengan search engine marketing gitu. Ya, betul. Oke. Kalau saya ya Mas Dadang ya, Bay? Ya, Mas Dadang dari Yakeba. Oke. Kalau kita kalau bermain di search engine marketing itu kan kaitannya erat banget dengan search engine optimization atau SEO ya. Nah, itu effort lumayan maksud saya gini. Pemainnya banyak di luar CSO itu untuk bermain di situ. Jadi kompetitornya banyak gitu ya. Sehingga menurut saya itu bisa sih kita jadikan salah satu alternatif, tapi jangan berharap banyak gitu loh dari situ untuk
penggalangan donasi gitu lewat SEM itu tadi. Justru kalau menurut saya sih lebih prefer kalau untuk penggalangan dana itu kita bisa manfaatkan yang sudah populer saat ini ya, misalnya kayak Kitabisa ya. Kitabisa kan menyediakan platform itu untuk donasi, untuk penggalangan donasi, ada Kitabisa, dan untuk promosinya ya itu dikembangkan sendiri melalui jaringan lembaga yang sudah kuat saat ini. Misalkan teman-teman bermain di Instagram atau di Facebook, ya udah ke situ, di konekinya ke sana. Gitu ya, respon dari saya untuk pertanyaannya Mas Dadang, semoga menjawab. Oke, mungkin juga aku nambahin dikit, mungkin bisa menggunakan platform ketiga seperti yang tadi Mas Sugeng sampaikan gitu ya, pakai misalkan kita memakai platform kitabisa.com atau sekarang udah banyak bermunculan platform untuk menggalang menggalang dana gitu ya dari benih baik misalkan seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan platform-platform yang udah ada. Selanjutnya kan pertanyaan kedua dari Mbak Hani Sadar Hati, karena web Sadar Hati ini masih baru jadi belum bisa dianalisis ya, belum bisa dianalisa. Terus pertanyaannya? Ya, maksudnya apakah sudah bisa dianalisa atau belum ketika webnya baru dibuat? Ya, kalau baru dibuat ya belum bisa. Jadi Google Analytics itu baru kita bisa akses datanya ketika websitenya udah ada dan kita daftarkan ke Google. Misalkan kita daftarin ke Google-nya bulan ini nih, bulan Agustus misalnya. Maka kita baru bisa melihat statistik itu ya dari mulai Agustus, dan sebelum Agustus kita nggak bisa akses. Gitu. Berarti setelah mendaftarkan baru bisa terlihat statistiknya gitu ya? Iya. Oke. Yang selanjutnya ini dari Mbak Siti Yakeba, Mas. Okay. Kalau sudah punya website, jadi baiknya kalau minta orang luar untuk mengelola website, tadi kunci utama tadi, apakah harus dipegang lembaga juga? Ya harus, baiknya harus dipegang oleh lembaga kuncinya. Terutama ya, mungkin pihak ya gimana Mas? Ya, jadi kan tadi yang saya sampaikan di paparan juga kan, kunci utama itu harus dipegang oleh pimpinan, terutama akses ke domain dan hostingnya. Itu yang utamanya di situ. Mungkin pihak ketiga hanya mengetahui akses administratornya saja mungkin ya, untuk pengelolaan website misalkan. Ya. Jadi hosting dan domain tetap lembaga yang pegang. Ya. Itu kira-kira Mbak Siti. Selanjutnya dari Mas Haye dari Kebaya, konten-konten seperti apa yang dimasukkan di web sehingga donor tertarik, dan apakah ada kriteria khususnya untuk konten-konten supaya donor ini tertarik? Itu kalau ini juga tadi udah dijelasin ya di slide ya. Jadi konsep utamanya ya bicara tentang profiling lembaganya dulu lah. Yang utama sih itu. Profiling lembaga itu bicara tentang visi misinya, organisasi, kemudian struktur organisasinya, kemudian mitra kerjanya siapa aja, lembaga mitranya, jaringan yang terhubung dengan jaringan mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara kalau misalkan sudah siap ke tahap menampilkan laporan audit itu lebih bagus. Nah, itu bicara akuntabilitas laporan audit. Kemudian juga portfolio juga penting, portfolio lembaga, proyek apa saja yang pernah dikerjakan, terus nilainya berapa, areanya di mana, terus outputnya apa, itu lebih bagus. Semakin lengkap semakin bagus sebenarnya. Intinya kan ini untuk kita untuk donor bisa melihat kapasitas kompetensi organisasi gitu. Ya, prioritasnya tinggal
tinjau di organisasi masing-masing sebenarnya. Ketersediaan informasi yang ada seperti apa. Itu ya, Mas Bayu. Mas Haye dari Kebaya gimana? Apakah sudah jelas atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Bisa langsung sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya ada yang Oke. Ya, sama-sama Mas Haye. Nah, sepertinya audionya juga kurang kurang baik. Oke, Mas Sugeng, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mbak Dian dari Yayasan Grafik terkait website untuk cabang. Nah, baiknya apakah websitenya hanya satu ketika misalkan grafik ini mempunyai beberapa cabang, atau setiap cabang ini kita buatkan satu-satu websitenya? Itu sebenarnya sih tergantung situasi di internal organisasi. Maksudnya gini, apakah di cabang itu sudah punya kekuatan kontennya dalam konteks juga program kerja di lapangannya gitu ya? Apakah sudah bisa diangkat sebagai dengan media yang terpisah? Kalau udah banyak, oke gitu loh. Tapi kalau masih sedikit ya sayang juga kalau cuma sedikit kontennya tapi dia di website khusus gitu. Itu tergantung tinjauan ininya sih, tinjauan program kerja yang sudah berjalan seperti apa gitu. Kalau memang program kerjanya udah banyak, sumber daya manusianya juga banyak, terus juga pengetahuan atau produk-produk informasinya udah banyak, ya itu lebih baik dibikin sendiri untuk cabang. Tapi kalau belum ya nginduk aja sama pusat. Berarti tergantung ketersediaan konten atau seperti apa? Bagaimana cabang ini mempunyai konten atau load yang tinggi gitu ya Mas ya? Iya, gimana juga program di sananya tuh jalannya di cabang tuh gimana, sudah sejauh mana gitu ya? Ya. Kalau cabangnya baru dibentuk ya nggak usah dulu lah. Kalau masih umur baru 6 bulan misalnya. Oke. Situasional lah itu sih. Ya. Bisa menyesuaikan berarti ya. Iya. Mbak Dian dari Grafik gimana? Apakah sudah jelas penjelasannya? Ya, sudah Mas, makasih. Oke, jadi memang kembali lagi kesiapan cabang ya. Kalau memang cabangnya sudah programnya sudah banyak dan sebagainya dan memang siap mengelola sendiri, mungkin bisa memiliki website mandiri. Tapi kalau memang cabangnya baru dan memang programnya juga belum, apalagi sumber dayanya belum siap, ya menginduk ke pusat ya. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mbak. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Mas Ivan, bukan pertanyaan sih ini ya, seperti statement gitu ya, dari Puzzle Indonesia. Di sini Mas Ivan menulis sumber daya untuk media, khususnya di website, itu juga penting untuk maintenance, untuk kita maintenance supaya tetap hidup. Biasanya kalau selesai project, media lembaga jadi redup karena tidak ada dana untuk maintenance website. Mungkin cara menanggulanginya bagaimana Mas Sugeng? Ya ini makanya penguatan kapasitas ini yang harus dilakukan, harus terjadi gitu ya. Jadi ya teman-teman di masing-masing lembaga, jika sudah ada potensi SDM yang berpotensi untuk ditingkatkan kapasitasnya, itu nanti bisa dilibatkan dalam proses-proses yang kita selenggarakan di Impact Plus. Misalnya kita akan ada program untuk pendampingan optimasi website misalnya. Itu bisa dimanfaatkan untuk menguatkan kapasitas sehingga lembaga punya kemampuan gitu loh untuk memaintain sendiri gitu loh. Nggak tergantung dengan pihak luar. Nggak tergantung. Karena kalau platform berbasis WordPress itu sebenarnya nggak sulit kok. Nggak susah. Yang susah itu kalau platform yang
tailor-made atau yang bikin vendor, bukan open source, itu ribet, itu nggak mungkin, itu susah untuk di-maintain secara mandiri. Itu juga harus jadi awareness kita bersama gitu. Kenapa sih kita menyarankan WordPress? Karena WordPress platform terbuka, bukan platform tertutup. Kalau platform tertutup, kita nggak punya akses untuk memahami bagaimana untuk mengupdate, untuk mengamankannya, nggak ada. Itu sih jawabannya. Ya ini tergantung ke lagi-lagi ya, saya harus menyoroti tentang leadership di organisasi gitu. Kalau dukungan dari Impact Plus ini dirasa ini strategis untuk improve kapasitas staff di organisasi, ya manfaatkan betul, sehingga ketika Impact Plus sudah nggak ada, ini masih tetap berjalan di lembaga gitu loh. Ya, saya yakin kalau kita perspektifnya ke sana, problem tentang selesai project webnya hilang nggak akan terjadi gitu. Gitu sih Mas Ivan. Ya. Semoga menjawab. Sudah jelas Mas Ivan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, kita bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Witanto dari Orbit. Untuk website OMS itu standarnya berapa gigabyte kapasitasnya? Karena kadang waktu buka web itu lemot dan kadang tampilan kontennya berubah-berubah gitu, Mas. Space ya? Ya, space dengan space dan bandwidth. Oke. Ya, kalau bicara space sama bandwidth sih, kita sini memang kalau space itu kan tergantung dari konten yang kita punya ya, dari konten yang kita punya. Kalau kontennya masih sedikit ya hosting misalkan 100 mega cukup misalnya. Dan space itu bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan dan kapanpun bisa diupdate sebenarnya, ditambahin gitu. Secara teknis itu sangat gampang, sangat mudah gitu loh. Nah kalau bicara bandwidth, ya bandwidth ini gimana ngomongnya? Ya paling kita punya beberapa rekomendasi ya dari pengalaman kita selama ini mencoba misalkan hosting provider yang ada di Indonesia gitu ya. Yang kita soroti itu kan dari hosting provider itu dukungan technical support-nya terutama. Yang kita nilai itu dari technical support-nya. Sehingga ketika ada problem, entah itu lambat diakses atau website-nya nggak bisa diakses, kecepatan respon dari hosting provider itu menjadi pertimbangan buat kita selama ini. Karena bisa jadi pas daftar itu koneksinya diaksesnya cepat. Tapi sebulan kemudian lemot nggak kira-kira gitu. Nah di situ kalau dukungan technical support dari hosting providernya jelek, nah itu repot itu. Repot. Dan ya rekomendasi kita selama ini sih Bay, ketika untuk hosting tuh yang cukup bagus tuh pelayanannya apa aja Bay? Bisa diceritain nggak rekomendasi? Ya, kalau rekomendasi kita biasanya kita menggunakan pihak ketiga itu dari Domosphere dan rumah web biasanya. Itu yang menurut kita itu supportnya sudah lumayan bagus dan kecepatan downtime-nya juga sudah sangat jarang. Jadi tapi sebelumnya kita sebenarnya pernah juga mengecek satu-satu provider penyedia layanan hosting domain, terutama itu tentang kecepatan respon dari supportnya gitu. Jadi kita pernah ngetes jam 2 malam misalkan atau jam tengah malam, kita coba chat supportnya itu dibalas atau enggak. Nah itu salah satu parameter kita memilih layanan tersebut gitu. Kalau misalkan dibalas berarti memang aktif 24 jam, supportnya bisa dihubungi. Kalau misalkan dia balasnya pagi, nah itu
lumayan cukup ini ya, repot ketika misalkan nanti masalahnya memang terjadi di malam gitu atau tengah malam. Itu sih paling, Mas. Ya. Oke. Bisa lanjut, Pak? Pertanyaan berikutnya kayaknya masih banyak ya? Masih banyak banyak pertanyaan. Teman-teman mungkin bisa langsung menanyakan open mic aja ya, kalau misalkan ada yang langsung ditanyakan. Mas Bayu, biar lebih cepat sih gini aja lah. Ini kan di chat room kan udah ada nih yang udah nanya nih. Ya. Kayak misalkan dari teman-teman IGAMA. Teman-teman IGAMA nanya kan, langkah apa saja yang harus dipilih ketika mengawali membuat website, serta tips-tips apa saja yang bisa diberikan kepada kami terkait pemilihan domain. Apakah yang gratis terlebih dahulu atau langsung berbayar? Ya, itu oke. Mungkin nanti ini di ujung sesi kan kita akan juga ada penjelasan tentang layanan ini ya, pendampingan pembuatan website ya. Mungkin teman-teman IGAMA nanti bisa mengajukan itu ke Sekretariat Impact Plus. Jadi hal-hal yang ditanyakan ini akan kita dampingin dalam proses pendampingan pembuatan websitenya. Misalkan nama domainnya apa sebaiknya, kemudian apa dan hal-hal lainnya. Itu akan ada dalam layanan pendampingan pembuatan website. Kemudian dari Mas Witanto, website OMS itu standarnya berapa giga? Tadi sudah saya jawab, ya, tergantung kebutuhan kontennya sebanyak apa dan juga kecepatan respon dari si technical supportnya penyedia layanan hosting. Oke, kemudian dari Mas Marsudi, bagaimana cara website menghasilkan benefit bagi organisasi? Apakah bisa dapat dari Google? Apakah bisa dapat dari Google? Maksudnya, oke. Dan berapa SDM yang harus dimiliki untuk mengelola website itu mungkin, Mas? Ya, oke. Kalau bicara agar mendapatkan benefit ya tadi ya, kontennya harus kuat, harus bagus, website dikelola. Terus habis itu kalau dari Google tadi kita bisa dapat email gratis, bisa dapat akses Google Analytics, satu yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis dari pengunjung website yang mengakses website kita. Kalau bicara tentang SDM ini, kalau untuk bicara SDM teknisnya mungkin cukup satu orang aja. Kalau untuk yang mengelola teknisnya ya. Tapi bahwa dalam kerangka pengelolaan websitenya itu harus menjadi kesadaran semua orang di organisasi. Karena konten-kontennya bersumber dari semua teman-teman di lembaga, dari keuangan juga ada, dari program ada, dari Komdev ada. Itu perspektif itu harus dimiliki di semua staf di organisasi gitu. Kalau teknis update kontennya, teknis ngamaninya itu cukup satu orang. Sorry Mas, nambahin nih, belajar dari pengalaman juga biasanya di OMS itu terjadi penumpukan pekerjaan ketika kita sudah tentukan untuk yang update konten si A. Nah, penyedia konten juga harus si A gitu. Jadi yang sudah didesain untuk mengupdate website juga harus menyediakan kontennya juga begitu. Jadi konten ini enggak di deliver oleh teman-teman program misalkan. Jadi itu yang cukup membebankan si pengurus websitenya nantinya gitu Mas. Iya. Saya punya cerita sih terkait hal ini nih. Jadi cerita di Penabulu nih. Jadi saya tahun 2011-an lah ya. Saya 2010 lah. Jadi Mas Eko Komara, direktur kita itu, saya sharing gitu, saya ajarin gimana sih ngupdate konten website tuh. Jadi dia pelajari, kemudian dia coba ngupdate, dia coba menjalankan fungsi itu gitu ya. Nah kemudian setelah itu Mas Eko baru paham, oh iya ternyata tuh ngurusin website tuh kayak gini gitu, nggak sederhana gitu. Nah habis itu dia baru punya punya arahan ke staf di lembaga gitu.
dia meng-hire satu orang yang khusus untuk mengolah konten, untuk ngurusin kontennya gitu ya. Kemudian dia mengharuskan semua staff juga menulis gitu dan mengirimkan ke pengelola websitenya. Nah, sehingga di sini faktor leadership saya melihat jadi krusial gitu loh. Faktor leadership. Artinya ketika pimpinan juga paham gitu loh, memahami prosesnya tuh seperti apa tuh, paham gitu loh. Oh, ngurusin website tuh begini tuh. Ada misalnya laporan program misalkan. Di laporan program itu kan ada liputan kegiatan gitu ya. Wah, ini kan bisa ditampilkan di website. Nah, itu bisa kemudian kalau udah siap soft copy-nya, udah siap narasinya, itu mudah gitu loh ya. Nah, tapi kalau pengelola teknis website disuruh nulis, wah itu ya repot. Sebenarnya yang jago nulis kan teman-teman lainnya gitu loh. Nah, itu yang ya ini makanya akan ada sambungan erat dengan manajemen nantinya gitu. Gitu ya. Ya. Oke, Mas. Halo. Ya. Boleh bertanya? Boleh. Ini dari Daniel Kebaya. Oke, Mas. Begini, ya saya lebih ya terima kasih atas infonya semua tentang informasi tentang website ini. Pertanyaan saya, saya lebih tertarik ke penggunaan multi language di website, multi bahasa. Apakah penggunaan bilingual atau multi language software otomatis di website itu opsi yang baik, seperti Google terjemahan gitu loh, kita tambahkan di website seperti itu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, ekspansi Google Analytics universal sekarang kan ke Google Analytics 4 ya. Haruskah kita harus ekspansi ke sana? Ya seperti itu pertanyaan saya, cukup jelas? Oke, ya. Oke, Mas Daniel. Ya. Untuk pertama terkait apa tadi? Tadi penempatan terjemahan otomatis seperti Google terjemahan ke website gitu loh. Ya memang idealnya kan manual gitu. Kalau kita taruh translate otomatis itu Mas. Ya. Terjemahan otomatis itu bisa maksimal kalau konten berbahasa Indonesia kita bagus SPOK-nya. Oke. Subjek, predikat, objeknya itu. Nah, kalau tata kalimatnya kita bagus, maka Google Translate itu bisa maksimal bagus gitu loh. Bisa fit gitu ya. Bisa fit. Tapi kalau bahasa slang yang dipakai kan ya Google nggak ngerti gitu. Cara sederhana gitu, kita nggak bisa pakai bahasa slang gitu berarti ya. Bisa kalau pakai mesin. Iya paham. Jadi memang opsinya memang harus translate manual ya. Kalau saran saya sih, kalau punya sumber daya untuk itu bisa, itu lebih baik. Tapi kalau belum punya sumber daya translatornya ya berarti yang konten bahasa Indonesianya harus baik tata kalimatnya gitu. Sehingga bisa pakai Google Automatic. Oh ya, kemudian saya biasanya kan di website Kebaya itu ada variasi itu. Saya biasa menggunakan untuk daftar seedling semua itu, untuk indeks semua di Google Search Engine. Saya pakai Google Console kan, dan itu berhubungan dengan Google Analytics ya. Yang itu yang saya tanyakan Google For itu. Google For ya? Sorry, Google Analytics For. Ya. Itu udah termasuk dalam webmaster ya? Izin bantu jawab. Iya, jawab. Ya, jadi Google Analytics saat ini dia dia ada update terbaru yaitu Google Analytics 4. Nah, itu di mana tidak hanya analitik untuk website, tapi ada tambahan fitur seperti analisis untuk marketing gitu ya. Jadi sebenarnya lebih luas lagi Google Analytics ini, bukan hanya untuk menganalisa website tapi untuk menganalisa hal-hal seperti itu, Mas. Kalau konteksnya untuk organisasi itu menurut saya
memakai Google Analytics yang fitur yang standar, saya sudah cukup untuk menganalisa data yang tadi itu sih Mas. Jadi itu lebih dikembangkan untuk e-commerce sih sebenarnya, untuk menganalisa itu Google Analytics 4 ini. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Nah, sebelum saya itu Pak Bayu, ada Mas Doni yang angkat tangan. Sebelumnya saya mau jawab dulu yang di chatroom dulu ya, supaya nggak ada yang kelewat ya. Oke. Kayak misalkan ada pertanyaan, ada serial coaching untuk develop website ke depan, iya akan ada ini. Akan ada dari program Impact Plus. Apakah ada pelatihan secara khusus dari Penabulu? Ya, nanti akan ada. Jadi nanti akan kita berikan formulirnya ke teman-teman, apa kebutuhannya gitu ya. Kemudian belum punya website, berapa anggaran buat web itu? Gak usah keluarin anggaran dulu kalau sekarang. Kasih dari Impact Plus loh. Iya. Nah, kemudian ada pelatihan offline terkait web. Kalau offline kayaknya belum dalam waktu dekat. Tapi nanti bisa diinformasikan lagi dalam kalau ada ya. Terus habis itu kalau akun medsos apakah bisa dibuat per kegiatan agar informasinya terfokus dalam penyebaran informasi? Dan Mbak Siti Hadiati, nah ini ya tergantung kesiapan lembaga aja sebenarnya. Karena kan saya concern gitu loh, kalau banyak akun ini kan banyak yang harus dipegang kuncinya ya. Kalau kuncinya bisa dipegang dan aman sih nggak ada masalah gitu. Tapi yang repot kan kita punya 10 Facebook page gitu loh. Aksesnya yang megangnya nggak jelas, wah itu repot nanti, bisa bahaya buat lembaga. Harus concern dengan keamanan di situ. Habis itu apakah perlu atau bisa melingkan website dengan website organisasi kita dengan organisasi lainnya? Ya bisa banget kalau bicara linking. Bisa teknisnya nanti bisa di sesi masing-masing di pendampingan ya. Ada pendampingan lanjutan dalam mengelola website, ada. Kemudian sisi positif dan negatifnya sebuah organisasi harus memiliki website. Ya tadi bicara yang di awal saya jelasin sebenarnya. Kalau nggak punya website ya bisa dianggap nggak eksis di internet gitu. Walaupun punya medsos itu karena beda ya, donor melihatnya ya. Donor akan melihatnya dari sisi kelembagaan gitu loh. Kelembagaan. Kalau kita orientasinya untuk mendapatkan funding ya. Gitu. Kemudian sebetulnya bisa menggunakan platform website yang free dan bisa dimanfaatkan oleh lembaga. Oke, ini Ivan ya. Oke, bisa. Apakah produk publikasi berupa website ini dilindungi pemerintah? Maksudnya jika website kita diretas oleh kelompok orang tidak suka sama kita, publikasi kita khusus komunitas dan beberapa publikasi untuk mengcounter apa saja yang tidak menyerang. Ya, kalau jawab ini sih itu tadi kita nggak bisa berharap banyak dari pemerintah ya untuk tema kasus-kasus seperti ini. Sehingga yang saya dorong sih teman-teman menguatkan diri, menguatkan kapasitas gitu loh. Menguatkan kapasitas. Makanya di program Impact Plus kita juga akan support untuk penguatan kapasitas itu. Bagaimana misalnya website kita itu aman gitu loh, memenuhi standar keamanan. Dan konten-konten apa saja yang ditampilkan juga kita memilah gitu loh. Mana yang sensitif, mana yang enggak, kita harus bisa memilah. Oke, dari Mas Hages Budiman. Apakah website yang sudah tidak aktif 3 tahun bisa diaktifkan kembali? Nggak bisa kalau nggak ada backupnya nggak bisa Mas Hages, Mas Budiman nggak bisa. Aku perempuan, mohon izin. Oh. Maaf. It's okay. Ya nggak apa-apa. Oh berarti nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa kalau nggak ada backupnya. Oke. Berarti udah angus gitu aja dong. Angus. Harus bikin baru. Iya. Oh oke, baiklah. Itulah kenapa harus dipegang ya. Iya benar, Masya Allah. Ya udah oke, thank you. Okay. Kemudian izinannya Mas, apa website Penabulu pakai WordPress? Kegiatan yang banyak dilakukan oleh lembaga. Nah, bagaimana dokumentasi kegiatan? Iya, kita pakai WordPress semua, website di Penabulu. Pakai WordPress semua dan
kegiatan mana yang dipilih itu juga tergantung kita melihatnya mana yang strategis, mana yang enggak gitu loh. Enggak semua-muanya kita tampilin juga, Bang Halan. Tapi ya kita pilihlah mana yang strategis, mana yang enggak gitu. Oke, banyak juga pertanyaannya ya. Mas, kita batasin sampai 2 menit ke depan untuk pertanyaannya. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi nih, ngabisin pertanyaan di chatroom ya. Metode apa yang tepat ketika kita mulai menghidupkan kembali website kita yang vakum agar bisa menjadi efektif kembali? Iya, komitmen di lembaga ya, komitmen terutama komitmen pimpinan untuk mensupport menghidupkan kembali website ini sehingga dalam pengelolaannya juga maksimal dan juga penguatan kapasitasnya dilakukan juga gitu loh. Makanya program Impact Plus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, Pak Michael. Boleh tanya sekali lagi? Bentar, ini satu lagi. Satu lagi. Ya. Banyak. Oke. Nggak bisa habis pertanyaannya. Apakah website harus izin pemerintah berkaitan sistem informasi digital? Nggak perlu. Nggak perlu. Mungkin izinnya hanya untuk pendaftaran domain ya Mas, misalkan memakai domain.or.id gitu ya. Domain. Kalau izin nggak perlu lah, nggak perlu. Kalau domain belum disewa orang lain bisa disewa kembali meski lama nggak dipakai. Bisa. Bisa. Oke, cukup dari saya menjawab pertanyaan di chatroom. Satu lagi Mas, ini dari Mas Doni yang dari tadi resen yang kita skip. Mungkin ini jadi penanya terakhir, silakan Mas Doni. Ya. Oh, enggak Mas, cuma mau berbagi tadi itu apa? Berbagi pengalamannya tentang tadi Mas siapa deh yang nanyain tentang translate itu. Ya boleh Mas, silakan Mas. Ya itu kan di WordPress sendiri kan ada namanya plugin. Plugin itu ada apa? Yang translate itu loh, begitu kita masukkan plugin di situ, nanti kita yang nulis sendiri. Ada begitu kita buka admin webnya, ada masukkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemarin dapat kendala ketika WordPress-nya diupdate, pluginnya juga harus mengikuti update sehingga ya harus kejajaran tuh kalau WordPress-nya update, pluginnya juga update. Nah, kemarin tuh WordPress-nya update, pluginnya enggak update. Jadinya ya mentok, enggak bisa diapa-apain kemarin. Ya berarti update manual ya pluginnya. Nah, itu harus pintar-pintar milih plugin. Iya. Yang mana? Soalnya kan ada everywhere. Suka-suka mereka aja kalau ngadep jangan ngupdate, kalau enggak gitu aja. Mas, ini pertanyaan saya terakhir Mas. Plugin itu pengaruh nggak sama page speed? Pengaruh sedikit. Pengaruh. Tapi pengaruh ya. Iya. Oke. Thank you. Oke ya, teman-teman semua. Jadi ini kita waktunya juga nggak banyak. Jadi saya mau membuat kesimpulan dulu. Intinya gini lah, saya melihat animo teman-teman cukup antusias untuk mengembangkan website dan email lembaga gitu ya, sehingga nanti dari program Impact Plus juga bisa dimanfaatkan layanan-layanan yang akan diberikan oleh Impact Plus ke mitra semua terkait dengan penguatan kapasitas, termasuk diantaranya penyediaan website untuk mitra di Impact Plus gitu loh. Nah nanti mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Darwanto. Mas Dar. Silakan Mas Dar. Mas Darwanto mana Mas Darwanto? Sorry. Tadi muter-muter dulu dia. Loading. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi sesi kita bersama Dan Sugeng atau Sugeng Wibowo, ICT spesialis kita dari Penabulu dan ICT for NGO. Sebelum kita akhiri, mungkin ada nggak kira-kira kesimpulan dari hasil diskusi tadi yang mungkin bisa menjadi resume untuk kita? Mungkin sebagai pengelola diskusi tadi, saya minta Bayu dulu, barangkali ada kesimpulan atau hal-hal yang menjadi catatan dari proses diskusi tadi. Silakan Bayu. Ya, kalau dari saya kesimpulannya teman-teman mitra Impact
Plus ini sebagian besar sudah lumayan mengerti ya untuk perihal website, dari pengetahuan tentang WordPress, Google Analytics dan lain sebagainya itu sudah lumayan bagus, dan itu cukup membantu juga untuk organisasi untuk tetap eksis di dunia digital. Itu nanti mungkin bisa kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kapasitasnya lagi. Itu aja sih Mas. Oke, baik. Terima kasih telah menjembatani proses diskusi kita di sesi pagi hingga siang hari ini. Oke, berikutnya dan Sugeng saya persilakan untuk memberikan kesimpulan sekaligus closing statement. Oke. Halo. Oh, ada problem teknis di saya nih. Kamera saya ini ya, blur ya? Masih hidup, masih hidup. Masih. Tiba-tiba ini berbayang-bayang. Oke, jadi dari saya gini, saya melihat, saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman atas responnya, animonya. Saya melihat teman-teman antusias. Saya melihat ada kebutuhan yang dirasakan teman-teman untuk mengembangkan websitenya bagi yang belum punya, dan bagi yang sudah punya juga punya kebutuhan untuk memaksimalkan websitenya, termasuk meningkatkan kapasitas stafnya dalam mengamankan juga memaksimalkan websitenya. Sehingga saya melihat program Impact Plus ini sangat relevan nantinya untuk bisa diakses teman-teman. Manfaatnya juga akan bisa dirasakan oleh teman-teman. Mungkin nanti Mas Darwanto di Sekretariat Impact Plus bisa sharing bagaimana mekanismenya gitu ya. Bagaimana mekanismenya supaya teman-teman ini bisa mendapatkan layanan-layanan tadi gitu ya. Tapi ya itu, dan yang terakhir ini saya ingin menyampaikan juga bahwa di jaringan Lokadaya itu kita juga punya sesi-sesi workshop gitu untuk tematik-tematik terkait website ini. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Ya itu saja dari saya. Semoga program Impact Plus ini benar-benar bermanfaat buat kawan-kawan semua, bisa meningkatkan kapasitas dan juga kualitas dari media komunikasi organisasinya masing-masing. Itu dari saya, Mas Darwanto. Baik, terima kasih dan Sugeng atas sesinya yang saya pikir luar biasa hari ini, dan selamat berproses kembali, sukses untuk kegiatan di Lombok. Salam untuk teman-teman yang sedang berproses di Lombok nih, dan Sugeng lagi di Lombok. Ya biasanya di atas gunung nih berkebun bertani. Sekarang dia lagi jalan-jalan ke Lombok. Oke, teman-teman sekalian, itu untuk sesi kita. Seperti yang diinformasikan tadi oleh Dan Sugeng dan Bayu juga, nanti kami akan kirim formulir untuk teman-teman isi sebagai bagian dari proses pengajuan penyediaan layanan website bagi teman-teman, dan juga terkait dengan proses pendampingan bagi websitenya teman-teman untuk setidaknya mungkin setahun ke depan gitu ya. Nanti akan kita pilih dari form yang masuk, seperti yang sudah saya informasikan juga di chat room tadi, beberapa hal yang menurut teman-teman belum terjawab dalam sesi kali ini bisa dijadikan note atau catatan di form pengajuannya gitu. Jadi di bagian akhir nanti dibikin aja notes-nya, nggak apa-apa. Sekiranya ada pertanyaan yang belum terjawab pada sesi-sesi kita. Nah, kedepannya kita masih akan ada sesi-sesi lain terkait dengan webinar, training, dan juga coaching atau pendampingan BIMTech untuk teman-teman mitra Impact Plus kalian yang mendapatkan manfaat juga nantinya tentu saja dari jejaring Lokadaya. Dari yang diinformasikan tadi, karena teman-teman juga menjadi bagian dari keluarga besar Lokadaya, maka ketika ada event-event dari Lokadaya, teman-teman juga akan dilibatkan dalam sesi-sesi penguatan kapasitas, baik yang Impact Plus maupun juga Lokadaya. Oke, teman-teman sekalian, untuk menutup sesi ini kita akan foto bersama. Silakan teman-teman open cam, kawan-kawan sekalian. Saya persilakan untuk open semuanya dulu. Nanti untuk foto bersamanya akan dipandu oleh David. Lalu kemudian saya akan close kegiatan kita pada sesi kali ini. David, dipersilakan, David. Mas Dar, sorry. Ya.
nanti ada sesi feedback comment, jangan lupa ya. Oh iya, untuk feedback nanti akan saya kirimkan sekaligus dengan newsletter ya teman-teman ya. Nanti tolong diisi dalam beberapa hari ke depan kami akan kirimkan newsletter. Nanti feedbacknya teman-teman isi di link yang kami siapkan di newsletter tersebut. Ayo David, untuk foto bersamanya minta tolong dibantu. Bajunya Kak Holan keren banget, Pinterest. Wih, Lan dapat pujian. Lan sama kita Lan. Tapi jangan sampai kepala nggak kelihatan. Oke. Nah hitung ya, 3, 2, 1. Kasih jempol. Karena ini ada 4 slide, jadi setiap slide ya. 1, 2, 3. 3 kali lagi. Bentar, ada 4 slide. 3 kali lagi. Ada 4 slide. 1, 2, 3. Banyak yang belum buka tuh. Sudah buka semua, alhamdulillah sudah buka semua. Sudah buka semua ya? Nah, sebagian besar sudah buka semua. Slide ketiga yang mulai nggak buka. Kanila, Andras Petma, Pak Kevin belum buka, Kak Nedi belum buka. Tapi nggak apa-apa. Oke tuh, 3, 2, 1. Kasih kajian aja lah. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Mas Dar. Oke, terima kasih David. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan teman-teman bisa hadir di kegiatan kita kali ini. Terima kasih banyak juga kepada narasumber kita dan Sugeng dan juga Bayu yang sudah memfasilitasi diskusi, Ebe yang sudah membuka dan memberikan senjata awal begitu untuk memulai sesi kita di hari ini. Untuk tim Impact Plus, tim Backend dan semua peserta pastinya khususnya hari ini interaksinya juga kami pikir cukup maksimal dengan waktu yang terbatas. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan penyelenggaraan dari kami. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Tunggu newsletter dari kami yang juga akan menginformasikan hal-hal ke depan yang akan kita lakukan bersama. Kami tunggu nanti balasan dari teman-teman terkait dengan form yang akan kami kirimkan hari ini. Silakan diisi dan akan kami kasih waktu hingga Selasa sore pukul 17.00 untuk mengirimkan kembali form pengajuan pengelolaan website tersebut. Silakan nanti dicek di alamat email lembaga masing-masing. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Sugeng. Thank you Ebe. Terima kasih teman-teman. Thank you Mas Sugeng. Thank you Mas Dar. Sekali Mas Doni.